Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Istilah menjamak puasa tentu tidak lazim. Adapun jamak sholat ya tentu sudah lazim kita mengenalnya menjamak zuhur dan asar. Adapun menjamak puasa ini enggak lazim. Bahkan mungkin kalau kita cari di buku-buku fikih mungkin enggak ketemu. Ya. Nah, yang ada adalah namanya tasyrik ya, atau isyrakul ibadah ya. Jadi menggabungkan dua ibadah menjadi satu ibadah. Nah, secara umum setiap ibadah itu tidak boleh dan tidak sah dilakukan tanpa ada petunjuk dari Allah Ta'ala atau Rasulnya. Itu secara umum. Ya. Jika tidak ada petunjuknya, maka tidak boleh kita lakukan. Jika tidak sesuai dengan petunjuknya, maka tidak sah kita lakukan. Nah, adapun puasa, ya, itu ada puasa yang boleh kita lakukan bersamaan dua jenis puasa, ya. Namun ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah yang puasa wajib dengan puasa sunnah itu digabungkan. Itu tidak boleh. Misalkan dia niat puasa qada sekaligus niat puasa Senin Kamis. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena yang qada ini hukumnya wajib, Senin Kamis hukumnya sunnah. Dia niat puasa qada Ramadan dengan niat puasa Syawal, itu pun nggak boleh. Ya kan? Kenapa? Karena puasa qada Ramadan hukumnya wajib, puasa Syawal hukumnya sunnah, gitu. Ya. Tapi kalau sunnah dengan sunnah, ini masih bisa kita gabungkan. Misalkan sunnah Syawal ya bersamaan dengan Senin Kamis, atau sunnah Syawal bersamaan dengan Ayyamul Bid misalkan. Nah, ini masih bisa dilakukan. Kenapa? Karena tujuannya sama. Apa tujuannya sama? Sama-sama mengisi waktu dengan ibadah. Ya, mengisi waktu hari Kamis dengan puasa, mengisi tanggal 13, 14, 15 dengan puasa, mengisi bulan Syawal dengan puasa. Tapi qada Ramadan tujuannya adalah puasa Ramadan yang memang khusus di bulan Ramadan, tidak bisa dilakukan di bulan lain kecuali dengan alasan yang dibolehkan seperti sakit, safar dan semacamnya. Nah, itu maka dikatakan qada ya. Jadi kita nggak ada puasa Ramadan di luar Ramadan, yang ada mengqada Ramadan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin puasa qada Ramadan di bulan Syawal ya, tidak bisa digabungkan dengan puasa Syawal. Apalagi ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti orang puasa 1 tahun. Nah, berarti kalau seandainya dia qada Ramadan bulan Syawal dengan niat Syawal, ya berarti nggak genap 1 tahun. Nah, berarti masing-masing ada tujuannya. Ya. Jadi kalau yang wajib dengan yang sunnah nggak bisa, tapi kalau yang sunnah dengan sunnah bisa. Ya. Kenapa? Karena puasa sunnah itu tujuannya untuk mengisi waktu dengan ibadah puasa. Sama misalkan puasa Asyura berbarengan dengan puasa Kamis. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan bersamaan. Nah, namun kalau kita seandainya berpuasa qada Ramadan di hari Kamis, kita niatnya puasa qada, bukan niat puasa qada dan puasa sunnah Kamis. Nah, di sini insya Allah selain kita selesai mengqada puasa Ramadan, insya Allah kita juga bisa mendapatkan pahala berpuasa di hari Kamis. Kenapa? Karena walaupun kita tidak niatkan, tapi kita telah mengisi hari Kamis dengan ibadah puasa. Ya, dengan dalil bahwasanya kenapa Nabi menganjurkan puasa Senin dan Kamis? Puasa Senin karena hari itu Nabi dilahirkan, puasa hari Kamis karena pada hari itu amal soleh diangkat ke langit. Itu artinya ketika kita diangkat amal kita ke langit, kita dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Baik puasanya sunnah ataupun puasanya wajib. Hal yang serupa misalkan kita masuk ke masjid. Itu kan disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau imam sudah mulai sholat, kita nggak lagi disunatkan sunat tahiyat masjid. Tapi langsung kita sholat fardu bersama imam. Nah, ini sudah gugur perintah untuk tahiyatul masjid. Tapi kita sudah termasuk orang yang melakukan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid artinya menghormati masjid dengan cara melakukan sholat ketika kita masuk. Di hal yang pertama kita lakukan ketika masuk adalah ibadah. Itu artinya
Sholat sunat tahiyatul masjid disyariatkan untuk mengisi tempat yaitu masjid dan waktu yaitu pertama kali kita masuk dengan ibadah, bukan dengan hal lain selain ibadah. Jadi kaidahnya kalau ibadahnya sejenis, puasa dengan puasa, sholat dengan sholat, ya, bersuci seperti wudhu dan mandi, ini masih bisa digabungkan, tapi dengan tambahan syarat, ya, mereka tidak yang fardu dengan yang sunnah, ya, seperti itu. Dan masing-masing ada tujuannya. Kalau tujuannya berbeda, maka nggak bisa digabungkan. Tapi kalau tujuannya sama, baru bisa digabungkan. Mudah-mudahan cukup jelas. Wallahu ta'ala bishawab.